Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Ada 3 peristiwa hidup manusia yang diistimewakan dan hampir hal itu terjadi di dalam setiap tradisi dan budaya di dunia sepanjang zaman. Ketiganya adalah kelahiran, perkawinan, dan kematian. Hal yang sama juga berlaku dalam kitab suci dan tradisi kekristenan. Pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian seseorang dalam Alkitab bukanlah kebetulan belaka, melainkan menandakan bahwa tokoh itu penting. Contohnya adalah Yohanes Pembaptis yang kelahirannya kita rayakan hari ini. Selain itu, keunggulan Yohanes Pembaptis juga nampak di dalam kemunculan namanya di dalam kitab suci yang disebutkan lebih dari 90 kali. Penyebutan nama yang lebih banyak darinya hanyalah kepada Yesus, Petrus, dan Paulus. Secara liturgis, ia juga adalah satu-satunya orang yang kelahirannya dirayakan selain Yesus dan Bunda Maria. Pelayanan Yohanes Pembaptis sejatinya sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya dan Maleaki jauh sebelum Yohanes dilahirkan oleh Elizabeth, yakni 4 abad sebelumnya. Nubuat tentang kelahiran Yohanes juga disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria, ayahnya. Namun Zakaria tidak percaya akan warta ini, maka dia dihukum menjadi bisu. Hingga akhirnya pada kesempatan upacara sunat, Zakaria menamai anaknya Yohanes sesuai dengan petunjuk Allah melalui malaikat Gabriel. Keluarga Yahudi memang punya tradisi untuk memberikan nama pada anak laki-laki mereka pada saat upacara sunat. Hal ini sekaligus melambangkan inisiasi anak tersebut ke dalam perjanjian Israel. Pemberian nama Yohanes memperlihatkan iman dan ketaatan Zakaria terhadap petunjuk Allah. Maka saat itu terbukalah mulutnya dan terlepaslah pengikat lidahnya, lalu dia bisa berkata-kata dan memuji Allah. Tentang hal ini, Santo Ambrosius berkata demikian: iman melepaskan apa yang telah diikat oleh ketidakpercayaan. Iman ternyata menyelamatkan kita dari ketidakpercayaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kisah Zakaria serupa dengan apa yang dialami oleh Rasul Thomas yang enggan percaya akan kebangkitan Yesus. Dia baru menjadi percaya ketika Yesus memberikan kepadanya bukti yang jelas. Dari sini kita bertanya, di mana letak kemiripan dari kedua orang ini? Tuhan melakukan mujizat dan memenangkan kepercayaan mereka. Biasanya Tuhan meminta kita untuk beriman dan taat kepadanya, tanpa meminta mujizat sama sekali. Inilah alasan mengapa Tuhan kemudian menegur Zakaria dan menghukumnya, serta mencela Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, adalah seorang imam
Ia tahu hukum agama dan selalu melakukan pelayanan di bait Allah. Namun bahkan untuk seorang imam beriman tetaplah tidak mudah. Kisah kelahiran Yohanes Pembaptis memang berkesan dan menimbulkan kesan yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhan tentu menghendaki demikian agar kita belajar untuk semakin mengimani kemahakuasaan Tuhan dan mengalami kasih-Nya. Kita ditantang untuk memberikan ruang lebih besar bagi Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga sebagaimana Yohanes Pembaptis dilahirkan untuk membuka jalan kepada Yesus, kehadiran kita pun menjadi berkat dan bantuan bagi orang lain untuk menjumpai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui perayaan hari ini kita mau bertanya diri, bagaimana saya mensyukuri kebaikan Tuhan melalui kejadianku dan perjalanan hidupku selama ini? Dalam hal-hal apa saja aku sudah berusaha menghadirkan kasih Tuhan bagi orang-orang lain di sekitarku? Mari kita berjalan dalam terang firman Tuhan hari ini untuk melihat dengan kacamata iman bagaimana Allah merancangkan begitu banyak berkat di dalam hidup kita, termasuk atas kelahiran yang terjadi pada diri kita masing-masing, hadirnya kita di tengah dunia ini. Tuhan punya rencana atas kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.